bulan Ramadan ketika umurnya 40 tahun, sedang ia di Gua Hira, datang kepadanya seorang malaikat. Katanya baca. Dijawabnya, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu menangkap dan memeluk kuat-kuat. Nah, jadi ini ya sedikit keterangan tentang keadaan mula-mula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul yang terakhir. Jadi pada awal mula, jadi di belakang sudah diterangkan macam mana kejadian sebelum 5 tahun Rasul itu diangkat menjadi Nabi terakhir. Jadi sebelum diangkat itu adalah dunia pada saat itu dalam keadaan kacau balau, tak ada akhlak, banyak terjadi yaitu riba, kemudian banyak pembunuhan, banyak minuman keras, banyak perjudian, banyak terjadi samun menyamun, pokoknya bermacam-macam kejadian. Maka disebutlah pada ketika itu zaman jahiliyah. Jadi cukup banyak sekali yaitu pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat merajalela. Sehingga Rasulullah beliau tidak sanggup melihat kerusakan akhlak manusia pada ketika itu, maka beliau pergi mengasingkan diri selama berbulan-bulan sesuai dengan bekal yang beliau bawa dari kota Mekah menuju ke Gua Hira. Di sanalah Rasulullah itu menetap seorang diri. Itu pada mula-mula Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Maka pada suatu malam pada bulan Ramadan, ketika umurnya 40 tahun, sedang ia di Gua Hira, datang kepadanya seorang malaikat. Katanya, baca. Dijawabnya, saya tidak pandai membaca. Jadi pada saat Rasulullah umur udah 40 tahun, berarti kalau kita sambung cerita di belakang, Rasul sudah 5 tahun mengasingkan diri dalam Gua Hira. 5 tahun. Dalam jangka 5 tahun itu, ada kala sekali pergi 1 bulan, ada kala sekali pergi sampai 2 bulan. Sesuai dengan bekal. Maka sesuai dengan bekal, maka selama itulah Rasulullah berada dalam Gua Hira. Maka setelah umur beliau genap 40 tahun pada satu malam dalam bulan Ramadan, datang malaikat. Katanya baca. Maka dia oleh Rasul, saya tak pandai membaca. Jadi Rasul tak pandai membaca. Ini tak pandai membaca bukan dalam makna Rasul itu bodoh. Ya, jangan nanti pula kayak orang Yahudi bilang, apa hebat kali Rasul kalian, baca pun tak pandai, bodoh. Jadi ada hikmah di balik itu. Ya. Jadi Rasul itu tak pandai menulis, tak pandai membaca adalah bukan karena kebodohan, tetapi karena ada hikmah di baliknya. Maka pada saat dikatakan oleh malaikat itu disuruh baca, maka dijawabnya, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu menangkap dan memeluk kuat-kuat. Datang malaikat itu ditangkap, kemudian dipeluk kuat-kuat Rasulullah. Dipeluk kuat-kuat. Sesudah kepayahan sangat baru dilepaskan. Dipeluk Rasulullah kuat-kuat sehingga Rasul merasa kepayahan, baru dilepaskan. Dan dikatanya pula, dibilang lagi, setelah dipeluk kuat-kuat, ditangkap Rasulullah, dipeluk kuat-kuat, Rasulullah kepayahan, dilepaskan. Kemudian dikatanya, baca. Dibilang lagi, baca. Sekali lagi jawabnya, saya tidak pandai membaca. Kata Rasul, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu menangkap dan memeluk kuat-kuat sesudah kepayahan sangat lalu katanya. Ditangkap lagi. Begitu suruh baca nggak bisa baca, ditangkap lagi. Ditangkap lagi. Kemudian dibilang oleh malaikat, baca.
Maka dibilang lagi oleh Rasulullah, saya tidak bisa membaca. Kemudian ditangkap, dipeluknya kuat-kuat. Maka setelah kepayahan, sangat lalu katanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang telah mengajari dengan perantaraan kalam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Malaikat itu berkata, ya Muhammad, engkau Rasulullah dan aku Jibril. Jadi itu diajarkan. Nah, ini kalam wahyu yang pertama yang diajarkan, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam gua Hira pada satu malam dalam bulan Ramadan. Pada saat itu usia Rasulullah 40 tahun, ya kan? Maka itulah wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka setelah itu baru dikata oleh Jibril, apa katanya? Ya Muhammad, engkau Rasulullah. Ini pelantikan Rasulullah. Jadi yang melantik Rasulullah itu adalah Jibril alaihi salam. Jadi dibilang oleh Jibril, ya Muhammad. Dibaca dulu tadi Iqra. Setelah dibaca Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dibaca. Setelah itu baru dibilang apa? Engkau Rasulullah. Ya Muhammad, engkau Rasulullah. Aku Jibril. Aku Jibril nih Muhammad. Itu perkenalan Rasulullah, ya. Maka inilah mula-mula ia diangkat menjadi Rasul. Dan yang dibacakan malaikat itu adalah ayat-ayat Quran yang mula-mula disampaikan kepadanya. Jadi itulah awal mula Rasul diangkat menjadi Nabi yang paling akhir. Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Ingat, jadi setelah Nabi Rasul Nabi Muhammad tak ada lain. Setelah Rasulullah wafat, tak ada lagi Nabi. Yang ada penyambung Nabi. Siapa itu? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, ini kita sedang berduka kan? Karena tadi pagi ada seorang ulama kita, Abu Daud Zamzami, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengampuni dosa-dosa beliau di masa hidup, dan menempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sini, yaitu surga Jannatul Ma'wa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini nanti kita sholat jenazah gaib sama-sama ya, insyaallah ya. Nah, jadi itulah awal mula-mula disampaikan wahyu itu, Iqra itu. Jadi setelah Rasul wafat tak ada lagi Nabi. Jangan percaya nanti kalau ada datang dia dibilang aku ni Nabi dan aku Rasul kan. Sekarang macam-macam, ada apa hakikat, tak apa-apa sekarang agama kan. Nah, orang ngaku apa sebagai Nabi, sebagai Jibril kan. Jadi jangan terpengaruh. Jadi tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Oh, ada dengku Nabi Isa. Nabi Isa itu turun bukan membawa ajaran baru, bukan membawa syariat baru. Tapi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah syariat Nabi Muhammad. Ditegakkan kembali bersama dengan Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi nanti turun, Imam Al-Mahdi dilahirkan di atas muka bumi ini, itu membawa agama Islam kembali kepada masa jayanya semacam mana pada masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Nah, ini balik nanti zaman ya. Nah, jadi oleh karenanya ingat ini ya. Jadi dari hikmah kita belajar ini, ingat betul-betul pelajarannya.
Nah, ingat betul-betul apa namanya, jangan sampai kita suatu ketika itu baling akidah akidah kita. Karena hari ini ada bermacam-macam pendangkalan akidah kan. Walaupun hari ini udah ada HP, udah ada macam-macam internet kan, untuk sebetulnya lebih mudah menjangkau yaitu apa namanya itu pelajaran-pelajaran agama. Tapi hari ini kan nggak dipergunakan untuk pelajaran agama kan, HP. Paling orang pergunakan HP hari ini untuk apa? Main game kan? Main game domino, main ludo, main chip, ya. Jarang kita tengok yang ada orang pakai HP untuk membaca sejarah Nabi. Kayak kalian nih ada pakai HP. Ada kalian baca sejarah Nabi? Ada? 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 Ada ya? Ada Excel. Ada pernah kamu baca sejarah Nabi ini dari HP? Ada? Enggak ada ya? Kamu ini siapa namanya? Hah? Apa? Hah? Najwa. Ada pernah baca sejarah Nabi dari HP? Ada? Ada? Jadi sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan.